Episode 78, Cinta Kamu. Wanita itu melotot sempurna ketika mendapatkan perlakuan seperti itu dari Davi. Namun si pelaku hanya biasa saja dan melengos pergi meninggalkan Dara ke dalam kamarnya. Kenapa si bos ini? Jangan bilang kalau dia mulai tertarik denganku. Sarah masuk ke dalam kamar tamu di apartemen Davi. Wangi, sitrus langsung tercium ketika dia masuk. Sejak tadi Dara mematikan ponselnya dan malam ini dia berencana menginap di apartemen bosnya. Biarlah dia menenangkan diri terlebih dahulu. Dara belum siap jika dia harus pulang ke rumah karena nantinya dia akan bertemu dengan ayahnya. Sebenarnya Dara sangat menyayangkan ketika ibunya memilih menerima kembali sang ayah. Pria durjana yang membuat masa mudanya menjadi begitu kelam. Besar tanpa kasih sayang, ayah sudah membuat Dara terbiasa. Hingga kini dia pun tidak membutuhkan lagi sosok ayahnya. Dara mampu berjalan sendiri didampingi sang ibu. Dia sudah tidak memerlukan sosok ayah, karena sejak ayahnya pergi meninggalkan sang ibu demi wanita lain. Saat itu pula Dara benar-benar menaruh rasa benci yang teramat dalam di relung hatinya untuk seorang pria yang pernah menjadi cinta pertamanya waktu kecil. Biarlah dia dianggap sebagai anak durhaka karena membenci ayahnya. Dara hanya berusaha membuat pertahanan agar tidak diinjak seenaknya seperti anak tidak tahu diri. Dara juga memiliki hati. Di saat sang ayah lebih memilih memberikan kasih sayang dan uang yang banyak untuk anak dari wanita itu dan mengabaikannya. Saat itu juga di mata Dara, sang ayah telah mati. Ma, aku harap Mama sadar jika pria itu bukan pria yang patut diberi kesempatan kedua. Air mata Dara jatuh kembali. Dia hanya bisa berdoa dalam hati untuk kebaikan ibunya. Setelah itu Dara memutuskan untuk tidur karena dia terlalu lelah menangis. Keesokan paginya, Davi bangun dan langsung keluar dari dalam kamar ketika mendengar suara berisik di dapur. Senyum pria itu mengembang saat melihat Dara yang sedang memakai apron sambil membelakanginya dan berkutat di depan kompor. Sepertinya Dara sedang masak karena dari baunya tercium aroma yang begitu sedap. Di dalam kulkas masih tersedia bahan. Meskipun Davi jarang ke apartemen, tetapi dulu saat masih bersama Lila, wanita itu sering masak di apartemen Davi ketika pulang bekerja dan bahan-bahan masakan yang ada di kulkas Davi adalah Lila yang belanja. Davi menyandarkan tubuhnya di pintu kamar sambil tersenyum. Kenapa dia merasa sudah seperti seorang suami yang sedang menunggu istrinya masak sarapan untuknya? Meskipun dulu saat bersama Lila, tetapi wanita itu tidak pernah menginap di apartemen dan akan pulang jika sudah malam. Jeti, melihat Dara seperti ini adalah pengalaman pertamanya. Dara terlihat lebih seksi dan cantik jika sudah berada di dapur seperti itu. Ah, Davi suka sekali menghayal seperti itu. Dia Jeti ingin cepat-cepat nikah dengan Dara. Melihat punggung wanita itu, ingin sekali Davi mendekapnya. Membisikkan kata cinta untuk Dara. Ya, sepertinya Davi kali ini benar-benar menyadari perasaannya untuk wanita itu. Semalaman dia hampir tidak tidur karena memikirkan Dara. Senyum di bibirnya tidak pernah lepas saat ingat jika ada Dara yang tidur di kamar sebelahnya. Dara mengunci rambutnya. Dia masih memakai pakaian yang sama. Tapi Davi sudah membelikan baju untuk wanita itu semalam dan langsung diantar oleh kurir. Davi masih betah menatap punggung kecil itu. Karena dapurnya memang menjadi satu dengan ruangan lainnya. Jeti Davi bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Dara. Entah kenapa melihat pemandangan seperti ini begitu menyenangkan. Apalagi yang berada di depannya adalah wanita yang sanggup menarik hatinya. Loh, Mas Davi sudah bangun? Aku baru bikin omelet sambil nunggu nasinya matang. Tadi udah masak nasinya di Magic Camp. Sebaiknya Mas mandi dulu. Nanti kita sarapan bareng, ujar Dara, melangkah mendekati Davi yang masih betah berdiri di sana. Davi tersenyum dan menarik tangan Dara hingga tubuh wanita itu menabrak dada bidangnya. Ayo nikah, biar bisa lihat kamu di sekitarku terus, bisik pria itu. Dara menahan tangannya di dada Davi. Sungguh jantungnya ingin lompat saja. Darahnya berdesir saat Davi berbisik. Wajahnya juga langsung bersemu merah. Mas, lepas dulu. Kalau Mas mau nikah, selesaikan dulu urusannya dengan Pak Arsya dan Bu Lira. Tapi apakah kontrak itu masih berlaku meskipun semuanya sudah jelas? Apa Mas masih mau menjadikanku tameng agar Pak Yoga tidak menjodohkan Mas? Ya, Davi menyelipkan rambut Dara ke belakang telinga. Matanya menatap lekat wajah ayu itu. Gimana perasaanmu padaku, Dara? Apa kau sulit untuk membuka hati gara-gara masa lalumu? Perasaan. Perasaan yang bagaimana? Dara balik bertanya. Sejujurnya dia gugup saat ini. Bagaimana kalau kita hapus kontrak itu? Apa kamu mau menjalin hubungan yang sebenarnya denganku? Dara membelalakan matanya. Apa maksud pria yang sedang mendekapnya ini mengatakan hal itu?
Maksud Mas Davi, kita menjalin hubungan beneran. Hubungan sesungguhnya. Bukan cuma kontrak saja. Davi mengangguk semangat. Kita pacaran beneran. Gimana? Apa kamu mau? Aku enggak dijadiin pelarian kan? Sama sekali bukan. Semenjak aku bersamamu, jujur aku tertarik padamu dan mungkin perasaanku juga semakin berkembang. Yang awalnya kagum, jadi suka, dan sekarang aku sayang banget sama kamu. Aku cinta kamu, Dara. Mau kan kalau kamu jadi kekasihku? Dara melongo. Telinganya tidak sedang tulikan. Jantungnya semakin melompat-lompat, sama seperti jantung Davi yang sebenarnya sudah bergenderang sejak tadi. Rasanya nembak orang yang pernah benci sama kita itu menegangkan. Itulah yang dipikirkan Davi. Pria itu tahu jika dulu Dara begitu membencinya karena menjadi pebinor. Game. Gimana ya Mas? Aku sebenarnya enggak perlu dijawab sekarang. Aku tahu ini memang begitu cepat dan begitu mengejutkan untukmu. Mungkin kamu juga masih mengira jika aku bercanda. Kamu bisa memikirkan lagi. Yang penting kamu tahu bagaimana perasaanku padamu. Dara, tepat jam 9 siang. Dara dan Davi sampai di cafe milik Arsya yang letaknya agak jauh dari apartemen Davi. Keduanya turun dari dalam mobil dan berjalan berdekatan. Saat akan masuk cafe, seseorang memanggil mereka berdua. Davi, Dara, bersambung.